di dalam sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh US News, mereka mengumpulkan 1.000 orang dan mereka kemudian menanyakan opini dari 1.000 orang itu, apakah atau menurut mereka siapa yang paling layak untuk masuk surga. Saudara bisa tebak kira-kira jawaban paling banyak di antara 1.000 orang itu apa jawabannya? Kalau hari ini saudara yang ditanyakan siapa yang paling layak masuk surga, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Saudara pada waktu itu bisa ditebak, jawaban paling banyak mereka mengatakan bahwa yang paling layak masuk surga adalah hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang paling terkenal di Amerika, mereka sebutkan namanya. Karena apa? Karena Bapak itu kalau khotbah, pendeta itu kalau khotbah, ribuan orang datang, banyak orang bertobat, sehingga kemungkinan pendeta itu paling layak masuk surga. Beberapa orang yang fans gitu ya, yang fans berat dengan artis tertentu, rasanya nggak tega kalau ngomong fansku itu masuk neraka, gitu ya. Jadi beberapa orang pilih selebriti idolanya. Tapi yang mengejutkan adalah 87% mengatakan bahwa dirinya sendiri layak masuk surga. Saudara, saya kemudian bertanya-tanya, 87% loh yakin dirinya layak masuk surga. Kalau bukan yakin masuk surga, tapi layak masuk surga, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang yakin masuk surga? Mungkin ada banyak yang akan angkat tangan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa yang layak masuk surga? Saudara, kalau saudara berani angkat tangan, saudara, saya betul-betul bertanya, kira-kira apa yang membuat mereka itu yakin bisa masuk surga? Gitu ya. Kira-kira apa yang membuat mereka yakin? Definisi kesalehan menurut mereka itu apa? Saudara, nah ini mewakili beberapa pandangan beberapa orang. Ya, beberapa orang berpikir bahwa kesalehan itu adalah ketika seseorang itu bermurah hati dengan orang miskin. Setiap di lampu merah ada orang gini, sekarang sudah jarang ya. Sekarang udah jarang, tapi setiap kali ada orang minta gitu ya, mesti buka mobil kasih gitu ya. Beberapa orang itu suka kumpul recehan, bukan apa-apa. Kalau nongkrong di Taman Bungkul, itu kalau satu dikasih kan nanti datang lagi yang lain gitu kan. Jadi gampang untuk ngasihnya gitu ya. Wah, ini orang nih saleh nih, baik nih orang nih gitu ya. Yang kayak gini nih layak masuk surga, gitukah? Ada beberapa orang berpikir, saudara, orang yang saleh itu adalah orang yang memegang teguh ajaran-ajaran ortodoks, ajaran-ajaran yang memang rasuli, yang turun-temurun ngomong soal doktrin, gak usah lawan deh. Gitu ya, jadi kalau sudah orang itu datang tuh mau ngomong hati-hati. Kenapa? Orang ini hebat ngomong soal doktrin. Ini orang nih layak ini masuk surga. Apakah begitu? Beberapa orang berpikir bahwa kalau dia seseorang itu datang, rajin datang gereja, rajin datang seminar-seminar yang diadakan di mana-mana, wah ini orang nih saleh, orang kayak gini nih ciami, orang kayak gini nih layak masuk surga. Betulkah? Saya tidak bilang salah, saudara. Bermurah hati kepada orang susah itu bagus dan harus dilakukan. Menjadi orang yang memegang teguh ajaran-ajaran kekristenan itu sangat baik. Orang yang rajin gereja, suka aktivitas rohani itu baik. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat kita menjadi layak masuk surga? Ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak. Ada sebuah cerita, saudara, ilustrasi. Cerita ini bukan cerita beneran ya. Jadi ceritanya ada seorang bapak waktu hidupnya sudah selesai, habis. Kemudian dia sampai di pintu surga, dia ngomong, malaikat tolong buka pintu. Saya orang baik, saya mau masuk dalam surga. Malaikat bilang, yang betul. Yang bisa masuk di dalam surga ini orang yang poinnya 1000 loh. Dia bilang, saya orang baik, pasti saya bisa punya poin 1000. Malaikat bilang, ayo kita hitung. Sebutkan kebaikan apa saja yang sudah kamu buat. Dia bilang, saya ini the good husband. Gak percaya kamu tanya istri saya. Biasa istri-istri itu yang melayani suaminya, masakin. Kalau saya kebalik, saya yang masakin. Karena masakan istri gak enak. Gak itu ya. Saya yang masakin.
Malaikat bilang, oke, aku percaya. Poinmu 3. 3. Kamu tahu gak jadi suami yang baik itu pengorbanannya kayak apa? Kok poinnya 3? Iya, poinnya 3. Sekarang lanjutkan, kebaikanmu apa? Aku juga papa yang baik. Kamu boleh tanya anak-anakku. Anak-anakku tuh, wah, aku the best father. Anak-anak paling mengidolakan aku. Tanya aja. Oke, poinmu 2. Baru 5. Dia mulai agak was-was gitu ya. Nyampe gak 1000. Kemudian dia sebutin tuh kebaikan-kebaikan yang lain. Aku di perusahaan karyawan terbaik. Karyawan yang lain datang lewat-lewat jam. Kalau saya setengah jam sebelumnya sudah ada. Ada gak ya orang kayak gitu? Semoga semua yang di sini begitu. Saudara, akhirnya malaikatnya ngomong, oke, poinnya 3. Waduh, nambah 3. Dia sebutin lagi. Terakhir totalan malaikat bilang gini, oke, poinnya 100. Hah? 100? Malaikat bilang, pikir lagi. Siapa tahu masih ada kebaikan-kebaikan yang lain, saudara. Mentok di 100. Dia bilang, waduh. Malaikat bilang, ini belum ngomong soal dosamu loh ya. Itu minus nanti. Gitu ya, harus dikurangi. Langsung dia bilang, waduh, kalau begini ceritanya bagaimana saya bisa masuk surga? Hanya kalau Tuhan berbelas kasihan aku bisa masuk surga. Malaikat bilang, tepat. Belas kasihan Tuhan atau anugerah itu 1000 poin. Saudara, cerita ini memang cuma cerita karangan. Tetapi cerita ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa saudara dan saya hanya bisa diselamatkan. Itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya karena anugerah Allah. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana caranya anugerah itu bisa diterima. Bagaimana anugerah itu bisa diterima? Apakah kita bisa mengatakan kalau kita misalnya adalah seorang pendosa, misalnya saya adalah seorang ibu yang mulutnya Carlota. Saudara tahu? Artinya mulut Carlota? Mulut ember, saudara tahu? Yang suka ngomongin orang begitu ya, kalau ditegur, "Elah, memangnya kalau aku bertobat, kalau aku ndak Carlota, aku ndak ember lagi, ndak bocor sana, ndak bocor sini, emangnya aku bisa masuk surga? Emangnya aku bisa layak masuk surga?" Enggak, itu karena anugerah. Kalau anugerah datang, aku bisa selamat. Saudara, apakah bisa begitu? Caranya seseorang menerima anugerah? Ternyata enggak bisa, saudara. Ternyata enggak bisa. Nah, kita akan belajar dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bagaimana anugerah itu diterima. Kita akan baca bersama-sama karena ini cuma 2 ayat. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, pada hari ini kita akan belajar khotbah ini di dalam 2 garis besar. Yang pertama adalah bagaimana caranya beriman, gitu ya. Bagaimana caranya beriman. Yang kedua, apa isi iman yang benar. Jadi pertama ngomong tentang bagaimana caranya, yang kedua itu ngomong tentang apa isi iman yang benar. Kita mulai yang pertama, saudara. Di dalam ayat 9 dan ayat 10, kalau saudara perhatikan di situ, Paulus mengulang kata mulut, hati, gitu ya. Mulut mengaku, hati percaya. Hati diulang 2 kali, mulut diulang 2 kali di sana, saudara. Artinya bahwa yang pertama, saudara, bagaimana kita percaya, bagaimana caranya mempercayai yang benar. Yang pertama adalah percaya itu harus muncul, harus dimulai dari hati. Iman yang benar itu bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh apa yang kelihatan. Kalau saudara mulai lihat ada orang jalan gitu ya, wah itu kayaknya orang Kristen tuh. Kenapa? Pakai dasi. Habis pelayanan tuh kayaknya tuh. Waduh, potongannya tuh ya, modelnya itu. Wah, modelnya ini model orang yang rohani kayak gini nih. Gitu ya. Apakah begitu? Apakah religiusitas seseorang, kesalehan seseorang itu kelihatan dari luarnya?
Saya tidak bilang salah, saudara. Orang yang saleh tetap harus kelihatan luarnya, nggak harus dasi. Nggak harus dasi nggak nunjukin saleh apa enggak gitu kan. Tapi memang betul, orang yang saleh terlihat dari luarnya. Tetapi yang paling penting di sini, saudara, kesalehan sisi yang satu yang harus ada adalah kesalehan itu harus mulai dari dalam. Harus mulai dari hati, saudara. Tidak sembarang orang yang kemudian suka menasehatkan, suka mengajarkan kebenaran firman, kemudian dia adalah orang yang punya iman sejati. Belum tentu, saudara. Saya kenal seorang ibu, saya tahu kualitas ibu itu, saya tahu bagaimana kotornya mulutnya, bagaimana cara dia memperlakukan suaminya, cara dia menghina suaminya, cara dia memperlakukan orang lain. Saudara, saya tahu betul-betul ibu itu. Satu hari dia telepon dan dia kemudian bertanya kepada saya, saya loh dipercayakan khotbah. Kira-kira teks mana ya saya mau pakai untuk khotbah? Saudara jangan heran kalau di Indonesia Timur, gitu ya. Di Indonesia Timur itu ada beberapa orang yang dianggap dewasa, tapi subjektif sekali dewasanya, gitu ya. Tolok ukurnya apa nggak jelas. Pokoknya dianggap dewasa, dianggap orang yang sedikit punya jabatan, dianggap orang yang sedikit terpandang, begitu ya. Itu dipercayakan untuk khotbah, saudara. Saudara, kira-kira saudara jadi saya, saudara ngusulkan dia khotbah dari teks mana? Saya bingung, saudara. Saya bingung mau nyuruh dia khotbah dari teks mana. Saya sampai bingung. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang memperkatakan firman, hanya sekedar memperkatakan firman, itu tidak kemudian menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang punya iman sejati. Gak serta-merta seperti itu, saudara. Ada seorang pria, ini kisah nyata di sebuah negara bagian di Amerika. Saudara, pria ini, bapak ini, dia menyembunyikan sebuah rahasia tentang dirinya. Itu selama 11 tahun. Ini orang hebat banget. Saya akui hebat banget. Saya mau tanyakan, apakah ada sebuah rahasia yang saudara bisa sembunyikan kepada istrimu selama 11 tahun? Ada? Banyak gitu ya. Tapi saudara, ini adalah hal yang menurut saya luar biasa. Dia aktor yang hebat. Kenapa, saudara? Karena dia tiap pagi ritualnya adalah dia ambil koran, dia duduk di teras dan kemudian dia baca halaman demi halaman sampai selesai dan kemudian dia simpan. Ritualnya selalu seperti itu selama 11 tahun, saudara. Sehingga istrinya, anaknya gak pernah tahu. Sampai satu hari dia sudah betul-betul gak mampu. Dan kemudian dia mengaku bahwa dia sebenarnya orang yang buta huruf. Dia orang buta huruf. Saudara bisa bayangkan ya, buta huruf tapi itu disembunyikan selama 11 tahun. Wah, kalau saya gak yakin saya bisa mendukung suami saya sampai dia bisa sembunyikan 11 tahun. Mungkin setahun aja udah bisa ketahuan kali. Tapi bisa jadi dia aktor yang hebat banget. Sampai istrinya itu loh gak tahu, anaknya juga gak tahu. Saudara, maksud saya apa? Maksud saya adalah jangan sampai saya dan saudara adalah orang-orang yang menjadi aktor rohani. Bersandiwara begitu rupa, munafik begitu rupa selama belasan tahun. Sehingga orang lain terpesona lihat kita. Seolah-olah kita adalah orang yang rohani. Seolah-olah kita adalah orang Kristen yang begitu sejati. Sampai satu saat baru terbongkar ternyata kekristenan kita palsu. Kenapa? Karena semua yang tampil dari luar itu tidak pernah muncul dari hati. Saudara, kekristenan sejati, iman sejati harus muncul dari hati. Harus muncul dari hati. Saudara harus menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan, mencintai ibadah, menyukai seminar-seminar, menyukai buku-buku, harus itu. Tetapi itu harus dimulai dari hatimu. Kalau itu tidak dimulai dari hatimu, maka semuanya itu hanya akan menjadi lahiriah. Saudara, jangan sampai kita dikecam seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Yesus mengatakan bahwa apa? Luarnya itu seperti cat berlabur putih, indah, cantik. Tapi dalamnya apa? Tulang belulang. Jangan sampai kita dikecam seperti itu, saudara. Karena iman sejati harus muncul dari hati. Banyak orang tampak seperti orang Kristen. Banyak orang berbicara seperti bicaranya orang Kristen. Mereka berjemaat di jemaat tertentu seperti seorang jemaat yang begitu baik. Mereka menyembunyikan dosa dengan begitu hati-hati sampai gak ketahuan. Mereka amat saleh.
Terlihat begitu sempurna, kesannya begitu baik. Banyak orang mungkin beranggapan ini orang Kristen yang hebat. Tapi saudara, jauh di dalam lubuk hati kita sebenarnya, Tuhan tahu, kita sendiri juga tahu bahwa sebenarnya kita adalah aktor-aktor rohani. Saudara, bagaimana iman saya dan saudara? Apakah sudah muncul dari hatimu? Saudara, mari kita baca satu bagian dari Yesaya 29 ayat 13. Saya minta Bapak Kevin tolong bacakan. Yesaya 29 ayat 13. Saudara, orang-orang Israel itu mereka punya tradisi yang sangat luar biasa. Pada hari raya tertentu, orang-orang Israel itu dari berbagai penjuru itu suka ngumpul, suka datang di bait Allah, gitu ya. Mereka berkumpul, semuanya berkumpul, seolah-olah kalau nggak berkumpul itu terancam masuk neraka, begitu ya, kira-kira begitu. Mereka begitu memelihara hari-hari tertentu, tetapi ketika mereka datang mempersembahkan berbagai macam persembahan, Tuhan berkata bahwa aku menolak persembahanmu, aku menolak penyembahanmu. Kenapa? Karena aku mendekat kepadaku hanya dengan bibirmu, dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan selalu melihat hatimu. Tuhan selalu melihat hatimu. Saudara ingat anak-anak Skewa, kisah anak-anak Skewa di dalam kisah para rasul? Kalau saudara belum pernah tahu, pulang baca kisah para rasul pasal 13. Di sana saudara akan menemukan kisah anak-anak Skewa. Jadi anak-anak Skewa ini mereka melihat Paulus itu suka membuat mujizat A, mujizat B, membangkitkan mengusir setan dan sebagainya. Kemudian anak-anak Skewa ini penasaran. Waduh, Paulus bisa pakai nama Yesus. Setannya lari semua. Mereka juga kemudian kepengen begitu ya. Kemudian ada orang kerasukan, saudara, anak-anak Skewa ini datang, mereka yang layani gitu ya. Mereka yang mengusir pakai nama Yesus. Apakah kemudian setannya takut, lari? Enggak, saudara. Yang setan itu lakukan adalah aku kenal Yesus, aku kenal Paulus, tapi kamu siapa? Kemudian justru mereka dicabik-cabik dan lari gak karu-karuan, saudara. Selama ini saya dan saudara jadi orang Kristen. Itu karena apa? Karena kita lihat orang lain ikut jadi Kristen, ikut Yesus, menjadi orang sukses, kemudian kita juga kepengenkah? Atau karena kita dengar pengajaran-pengajaran tertentu begitu indah sehingga kemudian kita mau jadi orang Kristen kah? Atau karena hati saudara itu sudah dijamah oleh Tuhan. Hatimu betul-betul ditangkap oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hatimu itu membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutlah nama Tuhan. Akuilah nama Tuhan bukan karena orang lain, tapi karena saudara sendiri telah mengenal Dia di dalam hatimu. Saudara, iman selalu bersifat internal, di dalam hati, dimulai dari hati. Ini satu sisi ya. Sisi yang lain adalah sebaliknya, saudara. Sisi yang lain adalah sebaliknya. Iman itu juga bersifat eksternal. Sekalipun iman itu bersifat internal, dia punya sisi yang lain. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dia bersifat eksternal. Artinya apa? Saudara tahu Paulus, dia mati dengan cara apa? Dia mati syahid ya. Dia mati syahid. Dan menurut tradisi, sekalipun Alkitab tidak mencatat, Alkitab hanya mencatat beberapa kematian Stefanus gitu ya. Kematian Tuhan Yesus, kematian Stefanus. Tetapi para rasul yang lain itu tidak dicatat oleh Alkitab. Enggak penting soalnya. Tapi itu dicatat oleh para sejarawan gitu ya. Para sejarawan. Dan para sejarawan, menurut para sejarawan, Paulus itu mati dengan cara dipenggal. Saudara, Paulus adalah orang yang hebat, dia orang yang pintar. Dia orang yang mempunyai pengaruh begitu besar. Apa yang membuat Paulus kemudian sampai rela mati syahid, rela sekalipun dia harus dipenggal? Karena iman yang berada di dalam hati itulah yang mendorong dia. Tidak bisa tidak. Dia harus berdiri, dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sekalipun pengakuan secara eksternal tidak selalu mudah, saudara. Di Indonesia mungkin orang mengaku sebagai orang Kristen mungkin cukup mudah. Mungkin lebih sulit tingkatnya itu ketika saudara pindah dari agama tertentu yang cukup mayoritas gitu ya, pindah ke Kristen. Nah itu kemudian tekanannya mulai tinggi gitu ya, tekanannya mulai tinggi. Saudara bayangkan Paulus itu berada di tengah-tengah konteks mereka pada waktu itu ya, konteks mereka pada waktu itu mengikut Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kalau dia adalah seorang Yahudi, begitu dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti dia mau mengatakan bahwa iman Yahudi itu tidak sepenuhnya benar. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus itu bangkit kan. Dia berarti kalau dia percaya Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka itu berarti bahwa dia harus berdiri dan seolah-olah berlawanan dengan orang lain. Dengan keluarganya, dengan orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Tetapi Paulus, dia tetap menerima. Sekalipun dia harus dimati syahid, dia harus dipenggal kepalanya. Saudara, apapun yang terjadi, nama Yesus harus didengungkan sekalipun resikonya tinggi. Beranikah saya dan saudara mengakui iman kita secara eksternal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat satu-satunya, Firman yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel, saudara ingat kisahnya Daniel di dalam Perjanjian Lama. Saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa ada pengumuman dari raja, ada ketetapan dari raja mengatakan bahwa selama 30 hari ke depan tidak boleh ada satu rakyat pun yang berdoa kepada Allah lain kecuali kepada raja. Jadi raja dianggap sebagai Allah, tidak boleh ada satu rakyat pun yang berdoa kepada dewa lain termasuk kepada Tuhan. Tidak boleh. Tapi saudara kalau pulang saudara baca baik-baik catatan di dalam kitab Daniel, ya di sana dikatakan bahwa dikatakan di situ Daniel pulang ke rumahnya. Dan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya, dia berlutut, dia berdoa selama 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Saudara bisa bayangkan, rajanya ini raja yang bengis. Sudah ada pengumuman seperti itu. Kalau kita orang baik, mungkin kita diam-diam pulang, tutup pintu. Berdoa diam-diam, raja gak tahu. Tapi enggak. Seperti biasanya. Itu berarti bahwa itu memang kebiasaannya Daniel. Tiap hari memang dia lakukan itu. Dia berdoa sehari 3 kali. Itu memang kebiasaannya. Gak peduli ada perintah dari raja seperti apa. Tetap dilakukan. Dan pada akhirnya dia dilemparkan di lautan api yang keliru. Dia dilemparkan di Goa Singa. Bersyukur kalau masih ada yang sadar. Saudara, demikian juga dengan kisah yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu raja membuat sebuah patung dari emas dan kemudian semua orang disuruh sujud menyembah. Kemudian apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Mereka berani berdiri dan mereka tetap menyembah Allah. Dan pada akhirnya mereka dilemparkan ke goa api yang bernyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Allah kemudian menjadi murid secara rahasia. Gak ada. Gak ada orang yang diselamatkan oleh Allah kemudian malu mengakui imannya di hadapan orang banyak. Tidak ada. Saudara harus berani keluar dari semua itu. Saudara datang kepada Allah dan mengaku bahwa aku mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhanku. Iman itu harus diakui. Itu harus diikrarkan. Saudara, ketika saudara malu mengakui Yesus sebagai Tuhanmu di hadapan dunia, maka Markus 8 ayat 38 mengatakan bahwa barang siapa malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka aku pun akan malu mengakui orang itu pada hari
aku datang di dalam kemuliaan Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini sekali lagi relevan bagi konteks pada waktu itu. Saudara mungkin hari ini berkata bahwa cuma berdiri dan mengakui aja, apa susahnya sih? Saudara, mungkin bagi kita tidak terlalu memahami pergumulan mereka pada waktu itu. Tapi konteks pada waktu itu, saudara, konteks pada waktu itu, mereka berada di dalam sebuah tekanan, mereka berada dalam sebuah penganiayaan. Karena kekristenan itu kan baru muncul, dianggap sekte oleh banyak orang. Sehingga ketika mereka masuk Kristen pada waktu itu, mereka percaya Yesus. Saudara, ada banyak orang, bahkan kaisar itu siap menghadang. Ancaman pedang, ancaman ditangkap, ancaman mati syahid, itu akrab dengan mereka. Tetapi Paulus mengajarkan, iman itu bukan hanya internal, kemudian kita diam-diam, aku sudah jadi murid Yesus. Nggak bisa. Ada dua sisi, satu hatimu berjumpa dengan Tuhan, dan yang kedua ada sisi eksternal. Saudara harus berdiri dan mengikrarkan, harus mengakui iman saudara di hadapan banyak orang. Saudara, satu hari di Amerika ada seorang pendeta bernama Criswell. Dia mendoakan, dia sudah mendoakan seorang bapak itu cukup lama, mendoakan supaya bapak itu bisa kenal Yesus. Saudara, satu malam bapak itu datang di hadapan bapak pendeta ini. Kemudian dia katakan, Pak Pendeta, saya mau kasih tahu bahwa saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah percaya. Saya datang, saya minta untuk dibaptis. Kemudian Pak Pendeta itu bilang, bagus. Saya sudah mendoakan ini lama sekali. Mulai minggu depan kamu datang ke gereja. Saya akan perkenalkan kamu ke jemaat dan kita akan mempersiapkan kamu untuk pembaptisan. Dia katakan, hah? Datang ke gereja, diperkenalkan, dibaptis di depan orang? Tidak. Saya mau dibaptis oleh Bapak Pendeta sendiri. Saya enggak mau. Saudara, kemudian Bapak Pendeta ini ngomong bahwa kalau kamu tidak bersedia mengikrarkan pengakuanmu di hadapan orang, maka kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Wah, saudara, kalau saudara jadi pendeta, ada orang ini, orang penting nih sebenarnya, sudah lama didoakan. Kepengen dia ikut Yesus. Tapi dia ngomong, dia datang kepada saudara, dia kepengen baptis. Tapi jangan ngomong-ngomong. Hanya Bapak yang tahu. Gak usah di depan jemaat. Saudara, apa yang saudara lakukan? Orang penting ini. Saudara lakukan apa? Kita mulai putar otak bagaimana caranya memudahkan dia kan ya. Jadi orang Kristen ikut Yesus tuh kan ya jangan dirumit-rumitin lah begitu ya. Jangan dirumit-rumitin. Udahlah. Yang penting kan Yesus tahu dia percaya. Saudara, Alkitab ngomong, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Artinya bahwa ini ngomong tentang engkau bersedia. Orang lain tahu. Sisi eksternal dari iman itu harus ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita. Sudahkah imanmu itu membuat engkau berdiri dan berani mengatakan bahwa aku pengikut Yesus di hadapan orang manapun? Atau engkau malu untuk mengakui identitasmu sebagai anak Tuhan? Saudara, Paulus itu tahu pergumulan pada orang-orang pada zaman itu. Itu sebabnya dia tulis kepada Timotius. Dia tulis surat kepada Timotius, dia katakan bahwa jangan kamu malu bersaksi. Kamu jangan malu karena aku ini orang hukuman, jangan malu. Kenapa? Karena Paulus ngomong, karena aku yakin kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Tuhan, dia akan memelihara apa yang dipercayakannya sampai pada hari Tuhan itu datang. Jangan pernah malu bersaksi. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Pertanyaannya, sudahkah saudara punya dua sisi ini? Apakah saudara punya iman yang seperti ini? Internalnya itu beres, eksternalnya itu beres. Apakah saudara punya iman yang seperti ini? Saya berharap begitu. Nah saudara, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saudara. Yang pertama kan kita sudah belajar nih bagaimana caranya menerima iman itu ya. Yang kedua, isi dari iman yang benar itu seperti apa? Karena ada banyak orang yang punya keyakinan yang kokoh dalam hatinya. Dia juga berani melakukan sesuatu, tapi ternyata imannya salah. Kita bisa tahu Yesus disalibkan juga bukankah karena orang-orang yang seperti itu.
Ya kan? Isi kepercayaannya salah. Mereka yakin, mereka menggebu-gebu, tapi mereka salah. Orang yang merajam Stefanus, orang yang membunuh rasul-rasul, orang yang membunuh orang-orang Kristen sampai masa sekarang pun, bukankah mereka sama? Tapi ternyata isinya salah. Nah, hari ini kita akan belajar Roma 9 ayat 9 sampai 10. Ini juga mengatakan kepada kita iman seperti apa, gitu ya. Iman seperti apa yang harus kita punya. Yang pertama, saudara-saudara baca di dalam ayat 9, saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pertama, saudara. Isi iman yang benar yang pertama adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lanjutkan bacaannya ayat 9. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, ini yang kedua. Percaya bahwa Yesus, dia adalah manusia yang sudah mati dan dibangkitkan. Ini isi iman yang benar. Saudara akan menjadi orang Kristen sejati ketika saudara punya iman dua ini. Yesus Tuhan, Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Ini dua isi iman. Kalau orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak percaya dua hal ini, dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Kita akan lihat yang pertama, Yesus sebagai Tuhan. Saudara, makna kata kurios atau makna kata Tuhan di situ itu apa? Ketika saya dan saudara percaya Yesus itu Tuhan, saudara, maknanya itu dalam, saudara. Kalau ngomong gini gampang, tapi itu sebenarnya ungkapan yang sangat dalam. Itu tidak hanya sekedar ngomong tentang pengakuan secara verbal, mulut saja yang ngomong. Bukan hanya ngomong soal perasaan kita mencintai Yesus saja, bukan. Itu bukan hanya sekedar persetujuan intelektual. Karena kalau hanya persetujuan intelektual, bukankah iblis juga tahu kalau Yesus itu Tuhan? Ya kan? Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Bukan pengakuan seperti itu, saudara. Bukan pengakuan seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu maknanya adalah bahwa kita mengakui Yesus itu punya kuasa atas kita, berotoritas atas kita. Saudara ingat ya, bukan Yesus sebagai juru selamat. Yang diomongin di sini Yesus sebagai Tuhan. Kalau ngomong Yesus sebagai juru selamat tuh implikasinya lebih gampang, saudara. Kita kan mudah, manusia tuh hebat kalau disuruh berakting gitu ya, berakting pura-pura nggak mampu dan sebagainya. Oh, itu hebat gitu ya. Aku minta maaf ya, keuanganku kurang bagus, minta maaf aku belum bisa bantu. Padahal nanti habis itu makan di makan steak gitu ya, makan steak, punya rekening masih lumayan gitu ya. Tapi kalau begitu disuruh bantu orang tuh bisa sandiwara gitu loh. Aku maklum gak punya uang gitu ya, dan sebagainya. Saudara, kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, kita tuh mudah. Ya Tuhan, aku orang berdosa, aku gak mampu. Tolong aku, selamatkan aku Tuhan. Kan gampang ya. Tapi kalau ngomong Yesus itu Tuhan, itu berarti Tuhan, engkau punya otoritas atas aku. Firman-Mu itu mengikat aku harus tunduk pada firman. Ketika kita ngomong Yesus itu Tuhan, implikasinya dalam, saudara. Dan ini sangat relevan juga bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena yang disebut Tuhan itu kaisar. Pada waktu itu orang-orang Romawi, kaisar itu menyebut dirinya Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, berarti bahwa kaisar geser. Kaisar di bawahnya Tuhan. Tuhan itu berotoritas atas segala sesuatu. Saudara, kalau kita berani ngomong Yesus itu Tuhan di hadapan orang Roma, siap-siap ditangkap, dipenggal. Atau dibakar gitu ya, jadi lilin. Atau siap disalibkan. Kenapa? Karena itu berarti kita merendahkan kaisar. Yang boleh disembah sebagai Tuhan hanya kaisar. Tapi Paulus ngomong, barang siapa mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Oh, saudara, relevan. Tidak semua orang mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tekanan yang begitu luar biasa, karena penganiayaan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah itu kita harus tampil dan mengaku Yesus sebagai Tuhan.
Saudara, pengakuan ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya iman. Kalau Yesus sungguh-sungguh menjamah hati kita, mengubahkan kita, memberikan keberanian seperti Paulus dan para rasul yang lain, orang Kristen pada zaman waktu itu. Baru mereka bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berarti mengaku dia setara dengan Allah Bapa. Mengaku bahwa dia layak terima hormat, terima pujian, terima ketaatan kita, terima kepatuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa saya dan saudara mau menghormati dia sebagai Raja. Pertanyaannya, sudahkah? Kita mungkin semua mengaku Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau hormati dia sebagai Tuhan? Anak-anak muda, ketika engkau sendirian, apa yang engkau lakukan? Apakah tindakanmu sudah menghormati Tuhan? Saudara, ada beberapa suami, itu yang saya kenal, beberapa suami, itu memilih tidak ke gereja karena istrinya terlalu rohani. Saudara bingung ya, punya istri rohani harusnya senang ya. Ini punya istri yang kelihatannya rohani tapi suaminya malah tersandung dan gak mau pergi gereja. Kenapa? Karena saudara, istrinya itu tiap hari persekutuan rumah tangga datang. Tiap minggu ya, tiap minggu datang. Ini saya ngomong Indonesia Timur nih. Indonesia Timur seringnya begitu saudara. Persekutuan rumah tangganya itu tiap minggu. Gantian gitu ya di rumah-rumah. Selalu datang istrinya. Ibadah gak pernah absen. Padahal daerah saya tuh daerah dingin. Saya orang Kupang, saya orang Soe gitu ya. Soe dingin saudara. Tapi ibu ini dia sekalipun hujan badai, dia datang ibadah. Gitu ya. Tapi begitu pulang saudara. Begitu pulang, dia begitu tidak bisa menghormati suaminya. Dia tidak menghormati suaminya. Dia suka ngomong kasar, gak karu-karuan kepada suaminya. Gitu ya, kalau tamu datang, kau buka pintu. Gitu ya, sudah tamunya masuk, suaminya angkat koran baca, kok gak pakai otak, tak ada tamu bikinin minum. Saudara, jangan sampai saya dan saudara kayak gitu ya. Ibu-ibu itu tugasmu, bukan tugasnya suami. Ngomong suami gak pakai otak, gak punya otak. Saudara, jadi batu sandungan buat suaminya. Jadi batu sandungan, suaminya memilih lebih baik aku gak ke gereja. Hidupku kok lebih baik daripada istriku. Jadi istri harus hormati suami. Hormati suamimu, siapa lagi mau hormati? Kalau istri aja gak bisa hormati suami. Dan maaf bapak-bapak, ternyata ada banyak ibu juga tersakiti dengan bapak-bapak. Maaf ya, tadi sudah senang. Ternyata banyak istri juga merasa gak dipahami oleh suaminya. Banyak istri juga merasa suaminya egois. Banyak istri merasa suaminya itu gak bisa ngayomi. Suaminya gak pengertian. Karena saudara, bukan hanya itu saudara. Ada banyak anak itu juga mengeluhkan papanya. Papanya kasar. Papanya kasar. Sehingga mereka tuh lebih senang kalau papanya itu gak ada di rumah. Celaka saudara. Kalau anak-anak itu bersyukur kalau papa keluar, hore gitu ya, papa datang sedih semua. Saudara mau jadi apa saudara? Mau jadi apa? Ada ibu-ibu ini kisah nyata saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pulang. Dan mama saya ditelepon, ini masih keluarga soalnya. Masih keluarga, ibu itu merasa bahwa, dia berkata bahwa saya merasa di dunia ini gak ada yang sayang saya. Dia sampai bisa merasa begitu saudara. Karena dia punya masalah dengan suami sudah cukup lama. Kemudian anak-anaknya semua gak peduli. Berlaku kurang ajar kepada mamanya. Sehingga mamanya tuh tiap hari jaga toko. Begitu selesai keluar hanya masuk kamar. Gak ada yang nyapa. Gak ada yang datang nanya mama ya apa sudah makan belum gitu. Semua gak ada saudara. Anak-anaknya kurang ajar. Mamanya sampai nangis putus asa. Sampai ngomong bahwa saya mau lari tapi saya gak tahu mau lari kemana. Saya mau menghilang, saya gak tahu mau menghilang dengan cara apa. Saya rasanya capek hidup. Gak ada yang sayang saya. Saudara saya mau katakan, kalau saudara punya mama hari ini, saudara masih punya papa hari ini. Jangan pernah biarkan mereka merasa sendirian. Jangan pernah biarkan mereka merasa kesepian. Jangan pernah sampai mereka merasa tidak ada yang mencintai mereka. Karena kenapa? Kalau saudara mengaku Yesus itu Tuhan, jelas Tuhan memberikan perintah, hai suami, kasihi istrimu seperti Yesus sudah mengasihi umatnya. Kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sudah mengatur, hai istri hormati suamimu.
Bukan dalam kurung kalau suami yang baik saja, yang kasih uang bulanan banyak. Enggak ada catatannya saudara. Kalau saudara pilih itu menjadi suamimu, maka kau hormatilah suamimu. Anak-anak, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Alkitab jelas, kalau saudara mau ngomong Yesus Tuhan, itu berarti dia berotoritas atas hidup saudara. Dia berhak ngatur saudara. Dia sudah ngatur, sudah kasih firman. Tetap kita tabrak. Kita ngaku Yesus Tuhan, tapi gak mau diatur. Gak mau tunduk pada otoritas firman. Itu kekeliruan besar saudara. Kekeliruan besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan itu punya implikasi praktis yang sangat dalam. Ada banyak, kita gak bisa ngomong satu demi satu ya. Ada banyak hal yang sudah Yesus atur. Ada banyak firman Tuhan yang sudah diatur. Tapi berapa banyak kita mau diatur oleh firman Tuhan? Kalau kita ditegur, kita marah. Saudara, kita bisa salah. Saya juga menjadi istri bukan istri yang sempurna. Jadi orang tua bukan orang tua yang sempurna. Tapi kita mau terus ditransformasi oleh firman. Kalau ditegur dengan kebenaran, jangan pernah marah. Bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini harus dikumandangkan lebih keras lagi di tengah-tengah orang Kristen. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen, bahkan cukup banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Mengaku juga Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya lip service. Dia tidak pernah mempersembahkan seluruh aspek hidupnya di bawah otoritas Tuhan. Tidak pernah. Saudara, kalau saudara dan saya mengaku orang Kristen, tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, membiarkan firman Tuhan mentransformasi kita, maka sebenarnya saya dan saudara bukan orang Kristen. Yang kedua saudara, itu isi iman kita yang pertama, Yesus itu Tuhan. Isi iman yang kedua, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, mati dan dibangkitkan. Ini isi iman yang kedua. Saudara, beriman berarti bahwa percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus mati dan dibangkitkan. Orang-orang Yahudi itu menganggap kebangkitan Yesus itu adalah tipuan. Yesus bangkit, tipu itu, gak usah percaya, itu skenarionya orang Kristen. Itu skenario. Saudara, ketika kita tidak percaya Yesus itu bangkit, maka sebenarnya saudara bukan orang Kristen. Kekristenan itu menjadi sejati ketika kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, mati dan dibangkitkan. Saudara bayangkan kalau kita, ini juga relevan ya. Ini relevan sekali dengan konteks pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus bangkit. Paulus ngomong, iman sejati adalah iman yang percaya Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit. Saudara, itu berarti bahwa ketika kita percaya Yesus bangkit, itu berarti kita mengakui, orang-orang Yahudi mengakui bahwa anggapan mereka selama ini salah. Dan bukankah bagi orang Yahudi, orang Kristen itu bodoh. Kenapa? Karena percaya kebangkitan Yesus. Kan di dalam 1 Korintus ya, Paulus ngomong, bagi orang banyak kebangkitan Yesus itu kebodohan. Tetapi bagi kekristenan saudara, ini doktrin inti. Ini doktrin inti. Injil itu artinya bahwa percaya Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah inti dari Injil. Ini inti dari Injil. Keyakinan kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu berarti bahwa kita percaya bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan hukum alam dengan cara menguasai kematian. Semua manusia sehebat apapun, prestasinya mau hebat kayak apapun, pinternya IQ-nya kayak apapun, takluk pada kematian. Betul? Semua takluk pada kematian. Mau kaya raya kayak apapun, saudara mau operasi jantung bolak-balik kayak apapun saudara, saudara tetap takluk pada kematian. Mau punya uang berapa banyak gak bisa saudara. Satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan kematian, berkuasa atas kematian, itu siapa? Yesus Kristus. Sehingga Yesus yang mati dan bangkit itu menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang berkuasa. Kematian dia sanggup untuk taklukkan. Dengan demikian saya dan saudara yang berdosa bisa didamaikan dengan Bapa. Itu kan persoalan terbesar kita kan ya.
Persoalan terbesar manusia, apa yang jadi masalah dalam hidup kita dan kita sendiri gak bisa selesaikan? Dosa, saudara. Kalau kita ngomong soal uang, Tuhan bisa tolong kok. Masalah keluarga, Tuhan bisa tolong, semua bisa selesaikan. Tapi ngomong kematian, semua orang harus mati. Tapi Yesus tidak. Dia berkuasa atas kematian. Itu berarti, saudara, kalau kematian saja Yesus sanggup untuk taklukkan. Kalau masalah terbesar kita yang kita tidak mampu selesaikan, yaitu dosa, Yesus sanggup untuk selesaikan. Pertanyaan saya adalah, masalah apa dalam hidupmu yang Yesus tidak bisa selesaikan? Saudara bergumul untuk apa? Saudara bergumul karena saudara kesepian. Tuhan bisa tolong saudara. Saudara bergumul untuk masa depan anak-anakmu. Yesus bisa tolong saudara. Saudara bergumul untuk pekerjaan, usahamu yang sulit. Tuhan bisa menolong saudara. Apa masalahmu yang terlalu sulit, saudara? Tidak ada. Karena Yesus, dia sanggup menaklukkan yang begitu berat, yang sulit, yang kita tidak mampu selesaikan. Yesus bisa selesaikan. Kenapa hal-hal yang remeh membuat kita gelisah? Kenapa hal-hal yang remeh membuat kita ketakutan? Tidak perlu takut, saudara. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang mati dan bangkit. Allah yang berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas hidup saudara. Dia berkuasa atas masa depan saudara. Dia menguasai hari esok saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya saya dan saudara lantang sebagaimana Paulus. Paulus dengan lantang di dalam Roma pasal 8 dia berkata bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa yang ada sekarang, yang ada nanti, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Bapa. Saudara, tidak ada yang pernah bisa sanggup melepaskan kita dari kasih Bapa, memisahkan kita dari kasih Bapa. Sesulit apapun hidupmu, persoalanmu, engkau tidak akan pernah terpisahkan. Seharusnya ini membuat engkau tenang. Memberikan engkau ketenangan. Sangat disayangkan kalau kita percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu sudah mati dan bangkit. Tapi kita terus menjadi orang-orang yang suka gelisah. Menjadi orang yang suka takut. Menjadi orang yang suka mengeluh. Saudara, berapa hari lalu? Kemarin malam. 3 hari yang lalu. Saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit dan saya ketemu ada seorang ibu, saudara. Ibu ini dia mengaku bahwa dia adalah seorang Katolik karismatik. Jadi seorang Katolik karismatik dan kemudian kita mulai banyak ngobrol, dia banyak kesaksian, saudara. Dia seorang ibu sudah cukup tua, waktu itu dia pakai tongkat karena dia sempat jatuh. Dan dia di Surabaya tinggal sendiri, di rumah dia tinggal sendirian, dia nggak punya pembantu, anaknya cuma satu ada di Australia. Dia cuma sendirian, saudara. Beberapa waktu yang dia sudah nggak ada kerjaan, beberapa waktu yang lalu dia jatuh, sempat dioperasi. Semua dia lakukan sendiri, saudara. Dia mengatakan bahwa dia sudah nggak ada kerjaan. Dia hidup hanya dari belas kasihan Tuhan, dari melalui donasi beberapa orang. Saudara, di dalam pembicaraannya saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara jadi dia, hidup sudah lonely, semuanya diatur sendiri, anak cuma satu, jauh dari dia, semuanya dia jalani sendiri. Saudara, yang luar biasa adalah saya gak pernah dengar keluhan. Dia bersaksi begitu rupa, tapi saya gak pernah dengar satu kali pun dia mengeluh, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, itu sudah cukup, lebih dari apapun, dia bilang gitu. Saudara, saya malu ketika kita berhadapan dengan masalah tertentu. Saudara, seharusnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Allah yang berkuasa atas kita. Dia Allah yang begitu luar biasa, dia taklukkan segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Seharusnya itu memberikan ketenangan gitu loh. Kita punya alasan, begitu banyak alasan untuk bersyukur. Kita punya alasan untuk begitu banyak untuk bersyukur. Tetapi herannya, tidak sedikit orang Kristen hari ini gampang sekali, mudah sekali menemukan alasan untuk bersungut-sungut. Apa sedikit salah mengeluh, Bukan ucapan syukur, tapi keluhan. Kalau Tuhan Tuhanmu, kalau Yesus adalah Tuhanmu, kalau Yesus dia adalah Allah yang mati dan bangkit, dia berkuasa atas hidupmu, atas masa depanmu. Kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita harus menjadi orang yang mudah untuk bersungut-sungut? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita masih berada di bulan Januari. Masih ada 11 bulan ke depan.
Saudara, mungkin ada banyak hal yang tidak ideal yang akan terus ada di depan kita. Mungkin kita tidak akan selalu mendapatkan yang kita inginkan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Facebook, saudara. Dan seorang teman saya, adik tingkat saya dulu, dia pendeta juga di Nias. Dan dari uploadan foto dan segala macam, saya tahu bahwa dia habis melahirkan. Tapi kemudian anaknya kayaknya keracunan ketuban, karena ketubannya udah pecah duluan. Anaknya biru dan kemudian meninggal. Saya melihat dia peluk anaknya dan segala macam. Saudara, saya sedikit bisa merasakan gitu ya, sedikit bisa merasakan penderitaannya dia. Saudara, tidak selalu, mungkin kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan di tahun ini. Mungkin tubuh kita juga tidak selalu sehat. Mungkin ada vonis-vonis dokter tertentu yang akan kita terima. Termasuk saya, saudara. Saya juga tadi saya ngomong di ibadah pagi, saya mulai sadar begitu ya, ternyata saya sudah tidak muda lagi. Dulu saya pikir hipertensi itu penyakitnya orang-orang tua, sekarang saya ngalamin, berarti saya sudah tua. Berat gitu ya, saya pikir itu sakitnya oma-oma itu. Sakitnya oma-oma, saya mah jauh. Saudara, saya juga asam urat begitu ya. Berarti saya juga sudah mendekati oma-oma gitu. Nah, saudara, mungkin tahun ini tubuh kita gak selalu baik. Mungkin ada vonis-vonis tertentu. Pekerjaan kita juga mungkin tidak selalu baik. Saudara, kita kepengen semuanya baik, tapi mungkin tidak selalu baik yang kita dapat. Ekonomi kita juga mungkin gak bisa meningkat, sekalipun kita sudah berjuang, berusaha begitu rupa. Pertanyaannya adalah, masihkah engkau mempercayai bahwa Yesus berkuasa atas kematian? Masihkah engkau mempercayai bahwa Yesus berkuasa atas hidupmu? Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menata masa depanmu baik. Masihkah engkau percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah saya mau menceritakan sesuatu. Ini sebuah cerita. Ceritanya ada seorang pilot pesawat terbang militer gitu ya. Dia terpaksa terjun pakai parasut gitu ya. Terpaksa dia terjun pakai parasut dan dia nyasar di sebuah hutan di Asia Tenggara, saudara. Dan pada waktu itu dia berusaha untuk cari jalan keluar, dia kesulitan. Dan rupanya waktu dia jatuh dengan parasut itu ada yang lihat, ada penduduk setempat yang lihat. Dan kemudian penduduk itu mencari, yaitu orang itu mencari pilot ini dan kemudian menemukan. Pilot ini kemudian terus bertanya, jalannya mana, jalan keluarnya mana. Kemudian penduduk ini ngomong bahwa kamu diam aja, kamu ikuti aja, aku tahu jalannya. Dan akhirnya dia sampai pada tujuan, saudara. Dia bisa kembali kepada tempat tugasnya. Artinya bahwa saudara dan saya, kita berada di dalam mungkin hutan belantara, semuanya kusut rasanya, semuanya kusut. Hidup kita mungkin sulit dan sebagainya. Tapi asalkan engkau percaya Yesus adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Ingatlah dia berkuasa atas hidupmu. Dia akan pimpin hidupmu sampai pada engkau berjumpa dengan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.